Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita Pesan yang Indah di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini pesan yang indah adalah firman Tuhan juga yang menjadi khotbah bagi kita pada hari Minggu esok 4 Oktober 2020 di Gereja HKBP. Firman Tuhan tertulis pada kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Demikian dituliskan, saya bacakan untuk kita bersama. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berulang kali di dalam pasal 1, Kejadian pasal 1, penciptaan bumi dan segala isinya, dan termasuk juga penciptaan manusia, berulang kali kita mendengar perkataan Tuhan melihat semuanya itu baik. Dan diakhiri dengan semuanya sungguh baik. Di pasal yang pertama, manusia juga sudah diciptakan, tetapi di pasal yang kedua diterangkan lagi bagaimana perempuan diciptakan dan menjadi sama dengan laki-laki. Namun pada Kejadian pasal 2 kita melihat satu perkataan tidak baik, yaitu tak kala Tuhan mengatakan dalam firman yang dituliskan di sini, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik." Apa yang tidak baik? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Berarti kalau kita perhatikan proses kronologi penciptaan di pasal 1, sebelum semuanya sungguh amat baik ataupun sungguh baik, ada perkataan tidak baik. Perkataan itu ialah kalau manusia itu seorang diri, lalu kepadanya akan diberikan pasangan yang sepadan dengan dia, dan setelah itu barulah kemudian semuanya sungguh baik. Setelah manusia itu tidak lagi seorang diri, setelah manusia itu menemukan ataupun kepadanya diberikan pasangan yang sepadan dengan dia. Dan pasangan yang sepadan dengan manusia pertama itu, ataupun pasangan yang sepadan dengan Adam, tidak berasal dari ciptaan lain, tetapi berasal daripada dirinya sendiri yang kemudian menjadi seorang perempuan. Pasangan yang diambil dari dirinya sendiri ketika ia tidur nyenyak, dan Tuhan membangun baginya seorang perempuan yang diambil daripada dirinya sendiri. Peristiwa ini terjadi setelah ia tidak menemukan pasangan yang sepadan dengan dia. Pada awalnya tidak baik kalau ia seorang diri, tetapi dibawa kepadanya semua binatang
untuk diberi nama, tetapi ia tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan menciptakan, di dalam Alkitab ini disebut membangun, mengambil dari dirinya, dari manusia pertama itu sendiri yang menjadi pasangan yang sepadan dengan dia, yaitu perempuan yang diambil daripada laki-laki. Dengan demikian pesan yang pasti dari Alkitab, sesuai Alkitab, pasangan bagi seorang pria, pasangan bagi seorang laki-laki adalah perempuan yang diambil daripada dirinya sendiri. Selanjutnya dalam teks ini kita melihat persamaan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, sebab dia diambil dari tulang rusuk daripada laki-laki itu untuk sejajar dengan dia, untuk sama dengan dia, setara dengan dia, walau mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupan. Ketika pasangan yang sepadan itu dibawa kepada manusia itu, ia menerimanya dan berkata, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Sekalipun perempuan itu diambil dari laki-laki, tidak menunjukkan bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Tetapi mereka memiliki kesetaraan di hadapan Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan seorang laki-laki yang akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersama dengan istrinya ataupun bersama dengan pasangannya. Saya pikir bagi kita cukup jelas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bahwa keduanya berasal daripada Allah, seperti apa yang disebutkan Paulus juga. Saya tidak akan membahas pernikahan yang setara di dalam teks ini, tetapi saya akan menekankan pada penerimaan kita tentang status laki-laki dan status perempuan adalah sama di hadapan Allah. Saya punya cerita pengalaman ketika masih praktek dengan seorang guru huria tanpa saya sebutkan namanya dan tanpa saya sebutkan tempatnya. Ketika beliau membacakan warta jemaat dalam bahasa Batak, tetapi saya buat dalam versi bahasa Indonesia. Dia mengatakan, telah lahir seorang anak laki-laki. Kemudian jemaat menjawab, perempuan, amang guru. Karena memang yang lahir itu adalah perempuan. Ia kemudian berhenti dan mengulangi lagi. Telah lahir seorang anak laki-laki. Kemudian jemaat menjawab lagi lebih kuat, perempuan. Demikian sampai 3 kali ia bacakan seorang anak laki-laki. Tapi kemudian ia berhenti setelah mendengarkan perkataan jemaat dan berkata, laki-laki atau perempuan itu sama bagi Tuhan. Sebenarnya ia memang salah, tetapi ia menutupi kesalahannya dengan satu pernyataan yang memang benar adanya. Laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Tuhan. Maka saya ingin lebih menekankan pada apa yang kita alami pada saat ini. Bagaimana bila keluarga dikaruniai Tuhan anak perempuan? Apakah Anda memiliki perasaan yang sama dengan memiliki seorang anak laki-laki? Anda harus menjawab dengan jujur. Kita harus menjawab dengan jujur. Karena pada kenyataannya, ketika kita berbicara tentang kesetaraan, persamaan hak dan lain-lain, sesungguhnya kita tidak menghidupinya. Sesungguhnya banyak praktek-praktek yang melihat bahwa pernyataan itu sesungguhnya tidaklah benar. Hanya diucapkan di bibir, hanya diucapkan dalam seminar, hanya diucapkan dalam khotbah, hanya disaksikan dalam perbincangan-perbincangan. Namun dalam kenyataannya, benarkah demikian? Sebab tradisi-tradisi yang ada masih menganggap anak laki-laki sebagai yang terbaik. Anugerah Tuhan yang sempurna. Memang tidak semua melihat demikian. Banyak juga yang menerima bahwa perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki sama saja. Tetapi ini harus tetap kita suarakan dan kita sampaikan pada jemaat kita, pada semua orang, pada keluarga-keluarga. Betulkah? Jika iya, puji Tuhan. Tetapi jika belum, kita harus banyak belajar untuk melihat bahwa anak perempuan, anak laki-laki sama saja
di hadapan Allah. Keduanya memiliki kesetaraan. Keduanya tidak berbeda. Keduanya juga harus mendapat kesempatan yang sama di keluarga, di masyarakat. Apalagi di dunia ini. Kita selalu menyuarakan persamaan hak perempuan dan laki-laki. Namun dalam kenyataannya sungguh berbeda. Maka pesan yang indah bagi kita dari khotbah ini, bagaimana kita dalam kenyataan hidup melihat bahwa perempuan dan laki-laki setara. Baik di dalam keluarga, suami istri, dan juga di dalam keluarga, anak laki-laki dan anak perempuan, juga di dalam masyarakat, di dalam dunia ini, tentang hak-hak perempuan dan hak-hak laki-laki. Tuhan memberkati.